Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai Sobat Benih, jumpa lagi dengan saya Rijal Pamungkas di channel Benih Bertani TV, benih berkualitas pilihan petani. Oke, pada kesempatan kali ini saya akan sedikit memaparkan ya pengalaman saya ketika berkunjung ke salah satu daerah di Jawa Tengah, tepatnya di Kecamatan Ngampel, Kabupaten Kendal. Ya, di sana saya disuguhkan ya dengan hamparan tanaman melon dan juga semangka. Dan itu memang mayoritas di sana ya kebanyakan adalah tanaman sulur. Tapi ya ini yang menjadi fakta menarik ternyata setelah saya menanyakan ke beberapa petani di sana, ternyata memang sebelumnya ya penggunaan lahan itu adalah sebagai, yaitu penggunaannya diperuntukkan sebagai lahan untuk tanaman pangan ya, atau komoditas pangan seperti padi. Nah itu kebetulan ya salah satu petani yang kita wawancarai bersama itu di sana ada Pak Sis ya, itu merupakan salah satu petani senior ya, petani senior komoditas semangka yang memang kebetulan lahan yang beliau pakai itu sebelumnya ditanami oleh padi. Nah itu ternyata menjadi salah satu kebiasaan petani di sana ketika dalam satu periode tanam atau dalam satu tahun periode tanam itu ada salah satu masa untuk disewakan ya oleh petani melon ataupun semangka. Nah, setelah saya bertanya-tanya dengan salah satu petani kita yaitu Pak Sis, ternyata beliau ini sudah cukup senior karena memulai menanam tanaman semangka ini dari ketika lengsernya Pak Soeharto ya, itu dari tahun 1999 sampai dengan sekarang ya, itu bisa dibilang sudah cukup senior ya, sudah 26 tahun lebih. Dan beliau ini kebetulan baru pertama kali ya mencoba untuk menanam tanaman semangka dengan varietas Komang 56 ya. Seperti apa ya proses budidayanya, dan itu sudah sempat ya kita bahas di konten-konten sebelumnya. Dan untuk konten kali ini saya mungkin ingin membahas lebih dalam lagi tentang apa yang diutarakan oleh Pak Sis ya. Jadi setelah melihat-lihat lahan yang ditanami oleh Pak Sis sendiri itu memang kondisinya itu sangat kering ya teman-teman. Tetapi sebetulnya memang yang diutarakan oleh Pak Sis adalah bahwasanya tanaman semangka itu memang cocok dengan lahan yang kering. Sehingga ketika musim hujan turun ataupun terjadi hujan yang deras di lahan tersebut, ternyata Pak Sis itu mensiasati dengan membuat saluran ya, irigasi ataupun drainase yang baik. Jadi ketika ada air datang itu langsung bisa keluar gitu ya. Dan itu memang mengondisikan supaya tanaman semangka itu tetap kering. Nah itu dengan varietas Komang 56 ya, ternyata Pak Sis mengalami mungkin beberapa keunggulan gitu ya, keunggulan yang dirasakan oleh Pak Sis dibandingkan dengan varietas yang lainnya gitu ya. Kalau mungkin varietas sebelumnya itu Pak Sis itu mengeluhkan ketika proses polinasi ya. Jadi proses polinasi pada saat pembentukan buah, ketika bunga muncul saat untuk pembentukan buah itu rata-rata petani itu kesulitan untuk melakukan polinasi ataupun menjadikan bunga tersebut menjadi bakal buah. Tetapi di varietas Komang 56 ini Pak Sis itu mengutarakan bahwasanya ketika beliau ya melakukan polinasi terhadap 3 bunga yang ada dalam satu tanaman, itu 3-tiganya jadi menjadi bakal buah ya. Jadi langsung jadi ataupun cepat ya pertumbuhannya untuk menjadi bakal buah. Dan itu menjadi keunggulan. Selain itu dalam proses pembibitannya juga ternyata varietas Komang 56 ini lebih banyak yang langsung menjadi bibit ya, ataupun benihnya itu langsung jadi. Nah itu juga salah satu keunggulannya. Jadi kemudian dalam pertumbuhannya pembesaran semangka Komang 56 ini bisa dibilang ini cukup signifikan ya. Jadi bentuknya itu memang khas gitu ya untuk Komang 56 ini, bahkan bobotnya bisa mencapai yang diutarakan oleh Pak Sis itu antara 6 sampai 8 kg ya. Nah, terus ada beberapa keunikan lain di Komang 56 ini, yaitu dari segi bentuk daunnya itu berbeda, kemudian
lorengnya juga itu agak lebih gelap ya dibandingkan dengan semangka-semangka lainnya. Dan itu memang menjadi ciri khas. Tetapi Sobat Benih tidak perlu khawatir ya, karena memang yang disampaikan oleh Pak Sis, semangkanya walaupun warnanya agak berbeda, tetapi itu sudah dalam kondisi yang sangat matang dan sangat baik ya. Karena memang petani-petani sebelumnya yang menanam komang 56 itu, jadi ketika dibelah, buah semangka yang dihasilkan itu ternyata memang sudah matang dengan sangat maksimal ya. Jadi memang merahnya itu merah yang cari oleh konsumen ya. Itu memang menjadi daya tarik dari varietas komang 56. Oke, mungkin itu saja beberapa keunggulan yang disampaikan oleh Pak Sis ya kepada saya mengenai komang 56. Nah, bagaimana untuk Sobat Benih, apakah sudah mulai penasaran gitu ya dengan varietas komang 56? Nah, ini mungkin bisa menjadi alternatif ya bagi Sobat Benih semua yang ingin mulai menanam ya, ataupun banyak nih petani-petani muda yang ingin menanam semangka. Ini bisa menjadi rekomendasi ya, bahwasanya banyak ya segi keunggulan yang dimiliki oleh varietas semangka komang 56. Oke, baik Sobat Benih, mungkin cukup sekian review yang dapat saya sampaikan dari awal sampai akhir. Terima kasih sudah menyimak konten ini. Jangan lupa like, komen, dan juga subscribe konten ini untuk konten-konten menarik selanjutnya. Saya Reza Pamungkas, pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.